Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Jakarta yang masih menjadi ibu kota Republik Indonesia, bukan berarti pembangunan ibu kota Nusantara terhenti. Bahkan pembangunan ibu kota Nusantara masih berlangsung hingga saat ini, hingga adanya keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota Nusantara. Status hukum pasca putusan MK, Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 84 PUU 22, 2024 tanggal 2 Juli tahun 2024 menyatakan Undang-Undang IKN konstitusional bersyarat. Poin kuncinya adalah Jakarta tetap berstatus Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai Presiden menerbitkan Kepres pemindahan Ibu Kota. Artinya, secara de jure Jakarta masih ibu kota, tapi pembangunan fisik IKN Nusantara tidak berhenti. Otorita IKN menafsirkan putusan itu sebagai lampu kuning, bukan lampu merah. Fokus bergeser dari target pemindahan 2024 jadi pembangunan bertahap tanpa patokan tanggal pindah ASN secara massal. Pemerintah Prabowo Gibran menegaskan IKN tetap proyek prioritas nasional, tapi realisasi pemindahan menunggu kesiapan infrastruktur dan Kepres baru. Kondisi pembangunan IKN Nusantara hingga saat ini, tahap 1 dinyatakan rampung. Tahap 1 periode tahun 2022 sampai tahun 2024 targetnya membangun kawasan inti pusat pemerintahan KIPP seluas kurang lebih 6.671 hektar. Per Juni tahun 2025 progres fisik rata-rata 75-80% yang meliputi kawasan pemerintahan, Istana Garuda sudah jadi ikon, Istana Negara, Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, 4 kantor Kemenko, dan Kompleks Legislatif Yudikatif sudah berdiri. Upacara Hari Ulang Tahun RI tanggal 17 Agustus tahun 2024 sudah digelar di IKN, bukti infrastruktur utama bisa difungsikan. Air dan energi, bendungan Sepaku Semoy kapasitas 10 juta meter kubik sudah beroperasi. PLTS 50 MW tahap 1 nyala. SPAM Sepaku 1-3 sudah melayani KIPP. Akses Jalan Tol IKN segmen 3B Balikpapan IKN 33,5 km sudah beroperasi. Bandara VVIP IKN selesai, Bandara Nusantara bertahap jadi bandara komersial. Hunian, 47 tower rusun ASN, 375 rumah tapak Menteri ASN, serta rusun TNI Polri sudah ditempati sebagian sejak 2024. 12 kementerian lembaga sudah pindah kantor perwakilannya. Saat ini pembangunan IKN Nusantara telah mencapai tahap kedua. Progres pembangunan tahap 2 IKN Nusantara tahun 2025 sampai tahun 2029 berfokus untuk mewujudkan kota di luar KIPP, bukan hanya di pusat pemerintahan. Luasan pengembangan kurang lebih sekitar 20.000 hektar meliputi fungsi kota dan ekonomi. Target bangun kawasan inti ekonomi, KIE. Zona ini buat perkantoran swasta, hotel, rumah sakit, universitas, pusat riset, dan kreatif hub. Tujuannya kurangi ketergantungan APBN, tarik investasi swasta, BUMN. Konsepnya mixed use, walkable city. Anggaran, APBN tahun 2025 sampai tahun 2029 dialokasikan 48,8 triliun rupiah khusus IKN. Tapi porsi APBN makin kecil. Pemerintah dorong skema KPBU, investasi langsung, dan INKIN. Target investasi non-APBN tahap 2 minimal 200 triliun rupiah. Infrastruktur prioritas. 1. Jalan tol IKN segmen 5A dan 5B untuk koneksi ke Penajam dan arah Samarinda. 2. Sistem transportasi publik massal, MRT-LRT tahap 1 rute KIP Bandara Nusantara. Ditargetkan beroperasi tahun 2028 sampai tahun 2029. 3. Ekosistem, kota cerdas, command center, smart grid, smart water, dan jaringan fiber optik 100% area terbangun.
4. Kawasan permukiman ASN tahap 2. 60 tower rusun tambahan plus rumah tapak, supaya total kapasitas lebih dari 11.000 ASN bisa dipindah saat Kepres keluar. 5. Kawasan pendidikan dan kesehatan, kampus Politeknik IKN, Rumah Sakit Hermina IKN, dan RS Abdi Waluyo sudah groundbreaking tahun 2024 sampai tahun 2025. Konsep kota hijau, target 65% area IKN tetap hutan alam, 10% terbangun, 25% lainnya pertanian pangan. Semua bangunan wajib sertifikasi Green Building. Energi 100% EBT ditargetkan 2045, tahap 2 sudah pakai PLTS dan biomas. Dinamika di lapangan, pembangunan jalan dilakukan terus karena memiliki 3 alasan yakni 1. Kontrak konstruksi tahap 1-2 sudah jalan, kalau stop bakal rugi besar dan PHK masif. 2. IKN diposisikan bukan cuma ibu kota, tapi super hub ekonomi Kalimantan dan pusat riset, pendidikan, kesehatan kelas dunia. 3. Investasi swasta sudah masuk Rp56 plus triliun hingga awal 2025 dari Pakuwon, Agung Sedayu, Astra, Sembekop, Del. Mereka butuh kepastian proyek jalan. Tantangan pembangunan tahap kedua menarik lebih banyak swasta, atasi isu lahan, dan jaga keseimbangan ekologi. Pro kontra masih ada karena Jakarta belum lepas status ibu kota, tapi aktivitas fisik di Sepaku Penajam tetap padat tiap hari.